Kita akan lihat Mazmur 139. Ya. Mazmur 139. Betapa hebatnya Bapak kita itu. Nah, tulisan ini hanya ada di satu kitab suci, yaitu kitab suci Injil. Kitab suci agama lain tidak pernah menuliskan ini dan begitu rinci tentang siapa kita manusia sejak dalam kandungan. Hanya kitab suci kita, hanya Tuhan kita yang bisa menuliskan ini. Ayat 13 139 mulai ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, satu persatu nanti sampai ayat yang ke-18 kita akan lihat. Inilah Tuhan kita. Firman Tuhan tidak hanya untuk orang Kristen, katakan amin. Firman itu berlaku untuk semua orang di dunia ini, semua. Jadi salah kalau gereja mengatakan kitab suci firman hanya untuk orang Kristen. Salah. Ini berlaku untuk semua manusia di dunia ini. Nah, kita melihat kalimat yang kedua di ayat 13, menenun aku dalam kandungan ibuku. Walaupun tidak semua kita tahu orang menenun, ya. Di antara suku-suku di Indonesia itu, maka orang NTT dan orang Toraja dan sebagian orang Jawa itu tenunannya luar biasa. Sampai hari ini orang NTT itu tenunan paling hebat. Kalau di daerah Sumatera, misalnya Lampung, Palembang, Padang, itu songket, beda dengan tenun. Tapi bentuknya sama, hasil buatan tangan. Sebagian Maluku ada yang punya tenun, tapi paling hebat itu orang NTT. NTT itu dari Flores, Sabuk, Rote, orang Timur, itu semuanya punya tenunan. Orang Alor, semua mereka punya tenunan. Dan paling hebat, bukan cuma tebal, warnanya, motifnya. Nah, pertanyaannya, apa bedanya tenunan buatan tangan dengan barang yang buatan pabrik? Siapa bisa membedakan? Secara global aja. Apa? Kalau buatan tangan tenun itu bagaimana? Kalau buatan pabrik bagaimana? Kain-kain itu bedanya. Ayo cepat. Motifnya bukan. Ya. Bukan itu ya Mas, apa? Kehalusan? Enggak. Justru tangan nggak halus, buatan pabrik lebih halus. Oke, bukan itu yang maksud. Apa? Kerapian? Bukan. Kreatif? Bukan juga. Mahal? Bahannya sama. Oke, gini aja. Proses, justru itu yang saya mau tanya prosesnya itu. Jadi begini, buatan tangan itu pasti tidak ada hasil yang sama. Kalau buatan mesin itu pasti sama semua. Betul tidak? Nah, maka itu pernahkah saudara membayangkan bahwa Tuhan kita tidak pernah kehabisan model buat wajah orang? Tidak pernah mikir itu? Ya, tak? Secara fakta wajah manusia cuma segitu. Saya bilang ada wajah orang satu meter persegi. Wih, menakutkan itu. Betul? Wajah kita cuma berapa sentimeter persegi. Bahan dasarnya sama. Bentuknya alis harus 2. Nggak mungkin alisnya 3, menakutkan. Mata 2, hidung begitu, pipi, bibir. Nggak ada yang beda. Semua manusia alis 2, mata 2, hidung begitu, mulut begitu. Tapi lihat Bapak kita. Kenapa ini nggak kehabisan model? Orang bisa nggak sama. Bahkan anak kembar pun nggak ada yang sama persis. Pasti ada bedanya. Betul nggak? Yang hidup sudah 6 miliar lebih di dunia. Yang sudah mati berapa? Yang akan lahir lagi nanti berapa? Apa? Nggak pernah kehabisan model. Ini tenunan tangan. Hebat sekali. Yang kedua di dalam wajah adalah sidik jari. Rasanya nggak ada yang sama sedunia sidik jari ini. Hebat sekali.
Oke, jadi kita ini tenunan. Kita ini sebuah mahakarya istilahnya, masterpiece yang sangat hebat. Saya ingat waktu kita belajar biologi, kelipatan berapa pecahnya sel waktu kita dalam kandungan. Ketika pembuahan terjadi, langsung satu sel. Berapa jam kemudian dipecah? Sampai ingat waktu belajar biologi, kelipatan berapa kita ini? Ayo, saya lupa. Itu pelajaran SMP itu. Kelipatan 2. Jadi begitu satu pembuahan terjadi, satu sel, berapa jam kemudian jadi 2. Terus jadi 4, jadi 8, jadi 16, 32, terus 2 kali, 2 kali, 2 kali. Sampai kita sempurna jadi seorang bayi. Dari waktu ke waktu, tangan papa kita menenun kita semua dalam kandungan. Sempurna pekerjaan. Engkau lah yang membentuk buah pinggang, menenun aku dalam kandungan ibu. Kenapa? Bisa begitu jelas, begitu hebat firman ini. Dan itulah Tuhan terhadap kita. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena bagaimana? Baca itu baik-baik. Kejadianku bagaimana dan bagaimana? Dahsyat dan ajaib. Waktu kita dalam kandungan, hebat sekali. Nggak ada yang tahu. Dari jam ke jam, menit ke menit, janin itu bertumbuh terus. Dari cuma satu sel sampai jadi manusia utuh, lengkap. Bisa berpikir, bisa berkarya, bisa begitu. Nggak ada yang lihat dalam kandungan itu. Dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadari. Maka itu kalau saudara ketemu dengan orang yang putus asa dalam hidup, saudara ketemu dengan orang yang inginnya mati saja, masih hidup gak berguna, bacakan ayat ini. Siapa bisa buat kamu? Siapa bisa buat manusia? Kalau bukan Tuhan kita. Setelah kali saya baca buku judulnya Warisan Abadi, saya sangat dikagetkan dengan sebuah pengertian dalam buku itu berkata begini. Kalau saudara ingin melihat sebuah kekayaan, kalau saudara ingin melihat sebuah hal-hal yang hebat, jangan pergi kemana-mana. Jangan ke bank, jangan ke rumah orang kaya, jangan lihat berlian yang mahal, jangan lihat orang-orang pintar, jangan. Pergilah ke kuburan. Saya bingung, ngapain suruh ke kuburan? Aneh bukan? Tapi setelah saya renungkan betul. Begitu saudara sampai di kuburan, baca semua umur yang mati di situ. Pasti bukan di kuburan tulisan yang tidak adalah lahir kapan, mati kapan. Betul tidak? Nah, waktu kita sampai di kuburan dan lihat semua umur mereka, disitulah kekayaan itu ada. Ketika orang itu mati, lebih-lebih yang muda-muda, bahwa dia dikuburkan bersama dengan semua kehebatan otaknya. Bisa ngerti maksudnya kata ini? Bayangkan kalau dia masih hidup, apa yang dihasilkan dalam hidupnya itu luar biasa. Oke, mungkin kita terlalu sulit mendeskripsikan, menggambarkan. Oke, handphone saja. Saya punya kalimat. Kalau anak-anak muda sekarang tidak bertobat dari mata handphonean, tahu kata mata handphonean itu apa? Apa coba? Apa itu artinya mata handphonean? Pasti dia akan bangkrut hidupnya. Kenapa? Lah ya seperti apa itu mata handphonean? Suatu orang mata duitan. Apa itu mata handphonean? Iya, senang ganti handphone. Kenapa saya hubungan dengan ini? Gak usah lihat teknologi yang lain, lihat teknologi handphone saja. Saudara percaya tiap hari ada handphone model baru yang keluar dari pabriknya. Tiap hari loh itu, nggak sebulan sekali. Betul nggak? Nah, pernahkah kita mencari siapa otaknya ini? Kok bisa tiap hari keluar jenis baru, model baru, tipe baru, fitur-fitur yang baru? Handphone sekarang itu luar biasa. Kemarin saya ditanya orang untuk minta tolong. Saya lagi butuh sekretariat. Maksud lu
Ya, saya akan bentuk sebuah pelayanan